dengan praktek. Sesuai tadi teori yang sudah kita sajikan, kita langsung melihat bagaimana praktek di dalam penanganan bayi 6 jam setelah lahir. Ya, pertama tadi kita akan meminjam bayi ini kepada ibunya setelah 6 jam. Tadi lahir bayi kita jam 6 subuh kan ya Bu, berkisar jam 12 siang. Kita pinjam bayinya kepada ibunya karena tujuan kita adalah melakukan pemeriksaan fisik secara lengkap. Tadi sudah kita jelaskan alat-alat apa saja yang harus kita lengkapi. Saya tidak menyebutkannya lagi, tapi bisa sama-sama kita lihat. Kebetulan pada saat ini kita dalam kondisi COVID, jadi kita mempergunakan alat perlindungan diri sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan. Baiklah, saya akan mengenai pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan pemeriksaan antropometri. Ya, pemeriksaan antropometri tadi yang diawali kita pertama adalah mengukur berat badan bayi. Jadi kita bisa mempergunakan, saya sampaikan kepada ibu-ibu bahwa ada timbangan yang kita gunakan. Ini timbangan yang model lama, tapi pastinya kita harus memperhatikan pada titik nol. Ini ada yang harus kita perhatikan untuk mempaskan titik nolnya. Ada juga alat yang sekarang sudah dalam bentuk elektrik. Ya, ini saya ini Bu, ini satu alat yang dalam bentuk elektrik. Nah, ini kita tekan, kemudian kita program, secara otomatis akan muncul berapa berat badan bayi. Ini sekaligus ada dengan ukuran panjang badan bayi. Nah, jadi ada dengan ukuran panjang badan bayi. Kemudian yang ketiga, ada satu lagi alat ukur yang dia bisa seperti bantalan lempengan Bu. Jadi dia seperti laptop itu tipis, kemudian dia bisa kita letakkan. Kemudian ada juga dengan ukuran panjang badannya, ini juga sudah ada. Jadi tapi karena kita yang masih ada di daerah dalam bentuk yang lama, ya medikal yang seperti yang ini lama, kita bisa mempergunakan alat timbangnya, alat pengukur berat badan bayinya. Oke. Bayi tetap kita pakaikan dengan alat atau dengan selimutnya, kemudian kita letakkan, ya Bu. Nah, nggak usah kita buka pakaian bayi karena ini nanti akan kita ukur lebih kurang 200 sampai 300 gram. Jadi ini kita keluarkan nanti, misalkan saja timbangannya kita ukur dengan beratnya 3.700 gram. Nanti kita kurangkan lebih kurang 200 gramnya, jadi lebih kurang berat badan bayi ini seberat 3.500 gram. Tangan kita nggak usah menyentuh pada bayi Bu, tapi kita berusaha untuk menjaganya. Khawatir kalau seandainya kita dalam posisi untuk yang menjaga yang lebih aman. Kita lihat pas di titik berapa baru kita catat. Jadi kita tetap mempergunakan buku catatan. Oke Bu, setelah kita mengukur berat badan bayi, kita akan mengukur panjang badan bayi. Kita membuka selimut bayi, kemudian karena bayi juga masih memakai topi, topinya juga kita buka, ya. Nah, sarung kakinya kita juga buka, oke. Sarung tangannya juga kita buka. Tapi kita kondisikan dalam situasi ruangan yang tetap kondisi yang hangat. Ya, dalam kondisi yang hangat, kemudian pencahayaannya cukup, sirkulasi udaranya juga bebas. Nah, untuk alat ukur Ibu, ini ada alat ukur yang secara sederhana, ya, alat ukur secara sederhana. Ini kita bisa jumpai di puskesmas ataupun mungkin di tempat bidan praktek, ya. Ini titik nolnya ada di bawah, titik nol ada di bawah. Jadi tolong Ibu lihat, ini titik nolnya ada di bawah. Kemudian ada juga dengan kita bisa mempergunakan pita senti. Seandainya ibu-ibu tidak memiliki alat ukur yang seperti ini, boleh juga ibu mempergunakan pita senti. Ya, tapi nanti untuk mempergunakan pita senti, ibu perhatikan dengan yang titik senti.
jangan ibu mempergunakan yang inci. Jadi ini yang senti, jangan ibu mempergunakan yang inci. Ya bu ya. Jadi kita diawali dari titik nolnya juga. Oke. Kemudian ibu mempergunakan alat penggaris. Boleh ibu ambil entah penggaris seperti roll ya. Ibu ambil satu penggaris dan ibu letakkan di sebelahnya sebagai alat bantu kita nanti untuk mengukurnya. Oke, sekarang kita mulai bagaimanakah cara mengukurnya. Oke ibu-ibu, ini ada alat ukur yang kita gunakan yang mempergunakan kayu. Untuk titik nol, ibu harus berpatokan kepada tumit bayi. Ya, tumit bayi. Ini tumit bayi. Tidak boleh ibu mempergunakan ujung jarinya, tapi ujung tumitnya. Jadi seperti ini ya. Nah, dalam posisi yang tegak lurus, posisi kaki plantar tegak lurus, ini yang dikatakan dengan titik nol. Kemudian untuk memastikan di daerah bagian kepala, kalau kita dengan alat yang bisa dengan kita geserkan, ini bisa ibu tinggal menggeserkan saja di posisi berapa. Tapi kalau seandainya kita tidak ada yang alat yang bisa kita geserkan secara otomatis, ibu bisa mempergunakan penggaris tadi. Jadi ibu letakkan, ibu baca, pas 50 cm. Jadi ini alat bantu kita tidak menebak apakah ini 49, apakah 51. Jadi pas ya ibu ya. Oke, sekarang ada pertanyaan. Apakah Bu bisa kalau seandainya kita mempergunakan titik nolnya adalah kepala bayi? Sekarang saya balik ya Bu ya. Nah, saya buat seperti ini. Titik nolnya kepala bayi. Apakah boleh Bu? Berarti kalau seandainya ibu punya persepsinya seperti ini. Kalau kepala bayi di bawah, menjukit lah Bu bayinya. Kan gitu ya Bu ya. Oke. Yang betulnya Bu adalah titik nolnya adalah tumit bayi. Ibu beranggapan seperti ini ya Bu ya. Oke. Nah, pada waktu kita uji kesehatan dulu, kalau ibu ingat, ditarik seperti ini ya kan. Oke. Manakah yang betul? Ada yang mempergunakan titik nolnya adalah tumit. Ada yang mempergunakan titik nolnya adalah kepala bayi. Dua-duanya betul. Yang tidak betul, yang tidak diukur. Paham Ibu? Nah, saya kasih informasinya, saya sampaikan, kalau Ibu mempergunakan titik nolnya adalah tumit, itu menurut acuan Depkes. Tapi kalau Ibu mempergunakan titik nolnya adalah puncak kepala bayi, ini adalah WHO. Jadi dua-duanya betul, dua-duanya bisa Ibu lakukan, yang tidak betul, yang tidak mengukur. Oke Bu? Bagaimana caranya kalau seandainya ibu mempergunakan titik nolnya adalah kepala bayi? Ya, oke ya, mohon ibu perhatikan. Oke. Nah, ini seperti ini. Ibu tinggal lagi menggeser alat yang dipergunakan tadi pas secara plantar, tegak lurus, baru kita nilai 50 cm. Ibu ambil alat ukur, langsung ibu ukur. Oke ya Bu ya, ini adalah untuk pengukuran panjang badan bayi. Kenapa kita katakan dengan panjang badan bayi? Karena dalam posisi masih tertidur. Oke, seandainya Ibu tadi mempergunakan pita senti yang ukuran untuk tukang jahit. Ya kan Bu, ini kan ukuran tukang jahit. Ibu mengambil titik nol. Oke, bagaimana caranya? Dari puncak kepala, dari verte, ibu titikkan nol. Oke. Ini ibu tarik garis lurus. Garis lurus sampai ke ujung tumit. Kita ukur, langsung kita baca pas 50. Ibu tidak usah mengukurnya itu belok kiri. Belok kanan ibu pinggir ke kanan, ke sini ya. Tidak perlu ibu dari sisinya. Tapi ibu lurus, tegak lurus ibu ukur. Pas kita ukur. Oke Bu, udah dua. Untuk pengukuran antropometri sudah dua yang kita lakukan. Pertama mengukur berat badan, yang kedua pengukuran panjang badan bayi. Yang ketiga, ibu akan mengukur lingkar kepala. Ya, lingkar kepala.
Ini terus kita lakukan, ya, langsung secara bersamaan langsung kita lakukan. Kita melingkari dahi, ya, kemudian kita ukur bersandarnya di telinga bayi. Inilah bagian yang batasan yang kita ukur, ya. Biasanya dengan alat ukur yang ada di buku pink dengan berat 2500, lebih kurang lingkar kepalanya 33 sampai dengan 34 cm. Ini ukuran yang standar normal. Ibu tidak usah mengukur lingkar lengan karena bayi belum melakukan aktivitas. Seandainya ibu mau mengukur untuk melihat keadaan posisi perbandingan antara luas kepala bayi dengan luas daripada dada, ibu bisa mengukur lingkar dada. Ini pun juga ibu lakukan melingkari kedua payudara bayi. Jadi ini ya Bu, nah, pas dia melingkari kedua payudara. Oke, ini Bu. Kemudian tanda kata kuncinya dia bersandar ke daerah ketiak. Untuk luas lingkar dada ini biasanya berbanding lebih 1 cm dari lingkar kepala bayi. Inilah untuk standar normal yang harus ibu lakukan di dalam pengukuran lingkar dada bayi. Ini untuk pengukuran antropometri. Selesai sampai di sini, kita harus melakukan pengukuran pemeriksaan fisik lainnya. Meliputi, ya, pertama tadi kita sudah melakukan pengukuran dari puncak kepala secara head to toe. Dari puncak kepala kita kondisikan bayi tetap dalam kondisi yang aman. Tadi ibu kita lihat apakah ada sepal hematom. Kita lihat Bu, kita posisikan betul-betul. Kemudian ada tidak ansepali, ya, ada tidak fraktur atau benturan atau trauma yang terjadi. Kemudian kita lihat ke bagian wajah, bentuk wajah bayi dalam keadaan yang simetris. Kemudian beralih kita ke daerah mata. Kita lihat jarak dari mata satu ke mata yang satunya lebih kurang 2 cm. Kemudian pada daerah kornea mata putih, bola matanya hitam. Kemudian kita turun pada daerah hidung, kita melihat apakah ada sekret. Kemudian bagaimana dengan cuping hidung, kita lihat satu persatu. Turun kita ke daerah mulut, ya, kita lihat mulut bayi dalam posisi yang simetris, tidak tampak adanya kelainan ataupun cacat kongenital. Kemudian kita lihat ke daerah samping, yaitu pada daerah telinga. Ya, ibu mempergunakan jari ibu jari dengan jari telunjuk, ibu telusuri ke daerah bagian telinga, ibu lihat posisinya dalam kondisi yang aman. Ya, jadi ibu mempergunakannya secara perlahan-lahan, ibu lingkari, ibu bandingkan dengan telinga yang sebelahnya. Ibu lihat juga, ibu telusuri kembali, kemudian ibu lihat. Kemudian untuk bagian telinga kita nyatakan bahwa daun telinga simetris, ya, tidak ada kelainan. Kemudian kita lihat apakah ada cairan yang keluar dari telinga. Kemudian bentuk daripada telinganya, jarak dari mata ke telinga ini lebih kurang 3 cm. Ini dalam posisi yang normal. Kemudian kita turun kepada daerah tangan bayi. Ya, secara head to toe ya Bu, kita lihat kedua tangan bayi dalam posisi yang simetris, sama panjangnya. Untuk jari-jari tangan ini Ibu jangan lupa, periksalah jumlah daripada jari. Kita khawatir tahu-tahu jumlah jarinya berlebih ataupun berkurang. Ya, jadi ini betul-betul harus kita lihat. Kemudian kita turun ke daerah dada. Ya, bentuk daripada dada bayi, ya, bentuknya membidang dalam kondisi yang datar, sama rata, tidak ada benjolan. Kemudian kita turun kepada daerah perut. Pada daerah perut ini akan mempunyai luas bidang yang lebih luas, ya. Dalam posisi bayi baru lahir ini akan lebih luas posisi bidang perut daripada ke daerah dada. Di sini ada nanti yang harus kita perhatikan adalah tali pusat. Ya, untuk tali pusat ini kita posisikan dalam posisi yang tadi baru 6 jam, tidak ada tanda-tanda perdarahan.
tidak ada tanda-tanda merah di sekelilingnya. Kemudian kita melihat bahwa ini dalam kondisi yang baik, ya. Kemudian kita turun ke daerah vagina, ya. Untuk ini kebetulan bayi kita ini adalah perempuan, ya. Jadi ini betul-betul kita melihat pada daerah labia mayora kiri dan kanan. Kita lihat labia minora, ya, mayora sudah menutupi labiola minoranya. Kemudian kita lihat bagian klitorisnya, ya, ini betul-betul kita lihat. Kemudian kita lihat ureter, ya. Kemudian kita lihat lubang daripada vagina, ya, ini kita lihat dalam posisi tadi setelah 6 jam. Tadi waktu kita membukanya, baik babynya sudah BAK. Kalau babynya sudah BAB, juga ini membuktikan bahwa alat daripada pencernaan dan perkencingan bayi dalam posisi yang normal. Kemudian kita lihat anus bayi, ya. Jadi kalau bila perlu nanti seperti yang sudah kita lakukan bersama, bahwa kita bisa mengukurnya dengan memasukkan termometer. Selain kita mengukur suhu bayi, kita sekaligus ini adalah untuk menilai apakah alat daripada bladder blower bayi sudah dalam posisi yang normal, atau alat pencernaan bayi, untuk proses pembuangan bayi sudah dalam posisi yang normal. Kemudian kita akan turun ke daerah ekstremitas bagian bawah, ya, ini pada daerah kaki. Kita nilai juga tungkai pada daerah kaki, sama bentuknya, tidak ada cacat. Kemudian kita lihat jumlah jari kakinya, ya, satu persatu kita nilai. Setelah itu kita akan membalikkan bayi, ya, kita balik bayi. Ini kita raba, ya, sambil kita melakukan rangsangan taktil. Jadi kita lakukan taktil pada telapak kaki bayi ini, kita lakukan sambil kita merangsang yang lembut, ya. Ini kita lihat pada posisi daerah belakang bayi, tidak ada hal-hal yang kita lihat yang mengkhawatirkan ataupun tidak ada kelainan. Ini adalah tahapan yang harus kita lakukan untuk mengisi data-data khusus hasil pemeriksaan fisik yang kita lakukan pada bayi. Oke Bu, ada satu lagi yang harus kita lakukan tadi pada waktu kita memeriksa refleks, ya. Untuk pemeriksaan refleks tadi kita sudah melakukan pemeriksaan refleks glablar, ya. Ibu langsung, kalau tadi tanda bahwa bayi yang normal, bayi matanya sudah berkedip, ibu sudah menyatakan bahwa bayi tadi normal. Tapi seandainya bayi tadi tidak berkedip, ibu bisa melakukan ketukan pada daerah pangkal hidung, ya. Jadi tadi saya praktekkan, saya ulangi, sama-sama kita melihatnya. Tap, 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 tap. Nah, jadi ibu lakukan. Kemudian kita menilai rotting refleksnya, kita nilai, ya, bayi menoleh ke kiri dan ke kanan. Kemudian kita menilai pada daerah refleks plantar pada bayi, ya, refleks genggam pada bayi, yaitu dengan kita membuka telapak tangan bayi, seperti ini, ya Bu. Kemudian kita buka secara plantar, kemudian kita mempergunakan ibu jari kita tekan secara gentle. Maksudnya secara gentle ini secara kuat, tapi kita mempunyai tekanan yang stabil. Kita tekan, secara otomatis bayi akan segera menggenggam, ya. Jadi yang kita pastikan dulu bagaimana dengan standar normal. Kalau bayi sudah menggenggam, berarti refleks genggamnya tidak usah kita nilai pun tidak masalah. Tapi kalau seandainya ibu menjumpai kenapa bayi ini tidak menggenggam, ibu melakukan dengan pemeriksaan refleks genggam. Kita turun ke daerah kaki, ya Bu, ya. Tadi ada penilaian kita, yaitu pemeriksaan refleks Babinski. Tadi sudah kita sampaikan apa tujuannya, yaitu salah satu melihat bagaimana aktivitas daripada bagian kaki, bagaimana rangsangan sistem saraf pusat yang berpengaruh pada ekstremitas bagian bawah. Bagaimana caranya? Ibu tarik garis lurus ke arah atas, ya, tapi dari bagian lateral, bagian luar, ibu tarik secara cepat.
ibu akan merasakan bahwa bayi akan melakukan hiperekstensi pada jari-jarinya dan ibu jari akan melakukan dorsofleksi. Jadi ini secara otomatis bayi akan membuatkan gerakannya, rangsangannya dengan ada tindakan yang kita lakukan. Ini tetap juga kita harus melakukannya kanan kiri, tetap dengan istilah kaki kanan kiri. Tidak boleh kita melakukan di satu sisi. Jadi tetap ibu melakukan kedua-duanya. Ibu-ibu yang saya hormati, ada satu yang sering kita lupakan, yang bahkan mungkin tidak kita lakukan. Ya, seperti kita ketahui bahwa saat sekarang ini umat manusia itu di dunia itu lebih kurang ada 7 miliar. Ya, kekuasaan Tuhan kepada kita bahwa sampai saat ini walaupun kelahiran kita dalam kondisi yang kembar dengan satu plasenta sekalipun, ternyata sidik jari kita tidak ada yang sama. Jadi sidik jari ini adalah salah satu alat deteksi pada bayi yang mesti harus kita lakukan pengukuran. Kenapa? Ini salah satu adalah alat yang mendukung bidan. Ya. Seperti kita ketahui, selama ini yang dilakukan cukup mempergunakan gelang atau peneng. Ya kan ya Bu? Ibu mempergunakan gelas. Kemudian ada yang menggunakan stempel. Stempel bayinya dengan tanda bintang, stempel ibunya dengan tanda bintang. Ada juga yang mempergunakan benang atau tanda-tanda lain yang fungsinya adalah untuk mencocokkan data ibu dengan data bayinya. Ya, itu yang kita lakukan selama ini. Tapi kita lupa, apabila ibu kita lupa, ternyata yang hilang ini bukan penengnya, bukan stempelnya, tapi yang hilang ini adalah bayinya. Ya, bisa hilang karena proses penculikan, tertukar, ataupun hal-hal tertentu. Jadi dari sekarang ibu-ibu harus mempergunakan alat deteksi yang benar untuk identitas bayi, yaitu dengan melakukan pengukuran sidik jari. Dengan ukuran apa Ibu? Sidik jari. Mudah-mudahan ibu-ibu sudah pernah melakukannya. Mudah-mudahan ya Bu ya. Saya hanya mengulang. Oke. Mohon Ibu perhatikan, ini kita ada buku KIA. Tetap dengan panduan tadi kita buku KIA yang sudah ada. Setelah data bayi kita lengkapi, tadi di halaman 35 sampai dengan halaman 37, ya, halaman 35 sampai dengan 37. Coba Ibu perhatikan, ini kita ambil papan stempel, ya Bu ya, ini papan stempel. Kemudian papan stempel ini kita letakkan ke telapak kaki bayi. Oke. Kita letakkan seperti ini. Tap. Udah Bu, kita letakkan papan stempel, lalu kita ambil status bayi. Kita letakkan pada status bayi. Tap. Oke. Ini kita lakukan kembali pada kaki yang sebelah kiri. Tadi sebelah kanan. Tap. Kemudian kita ambil kembali status bayi, kita lekatkan kembali. Satu lagi yang harus juga kita ambil untuk sidik jarinya, ya. Tetap kita ambil sidik jarinya, kita beri stempel, kemudian kita letakkan kembali dan kiri dan kanan. Artinya Ibu sudah melakukan pendokumentasian yang benar, mulai dari pemeriksaan fisik sampai identitas bayi yang benar. Itu saya rasa Ibu ini diawali kita dari pemeriksaan fisik. Kemudian setelah Ibu melakukan pemeriksaan fisik, disinilah pertama sekali kita mengajarkan kepada Ibu untuk di dalam membantu
atau selanjutnya nanti si ibu yang akan memandikan bayinya. Jadi kita ajar ibu untuk bisa melihat, kemudian pada hari kedua, ketiga dia bisa redemonstrasi, bahkan seterusnya dia bisa mandiri untuk memandikan bayinya. Ya, sekarang kita masuki bagaimana cara kita waktu kita mau memandikan bayi. Ya. Sebelumnya kita sudah mempersiapkan air mandi, ya. Kita sudah bersiap. Saya harus mempersiapkan air mandi dengan suhu sesuai dengan suhu tubuh bayi. Jadi artinya ibu bisa mengukur berapa suhu daripada air dengan ibu letakkan nanti air mandian tadi ada di punggung tangan ibu. Ya, di punggung tangan ibu. Ini bu, saya contohkan dulu sama ibu ya. Ini bayinya dalam kita posisi yang aman, tetap berdampingan dengan kita. Ya. Ini ibu-ibu sudah belajar tentang PI. Ya, sudah belajar tentang PI. Ini kami sampaikan, kami hanya mengulang kembali. Mohon ember mandi yang digunakan sudah dalam keadaan bersih. Setiap selesai mandikan bayi, ini harus disabun. Disabun, disikat, disiram dengan air bersih, disiram dengan air panas, baru ini kita gantungkan. Pada waktu nanti kita mempergunakan ember bayi ini, berarti ember bayi ini juga dalam keadaan yang sudah bersih. Oke. Kemudian ibu mempersiapkan air mandi. Air mandi, kita mempergunakan air mandi air DTP. Artinya airnya sudah dalam keadaan yang disinfektan tingkat tinggi. Jadi ibu tadi merebus air sampai mendidih, ya 100 derajat. Ibu tunggu air tadi sampai dengan kondisi yang suam-suam hangat, baru kita masukkan ke ember mandi. Jadi tidak lagi ibu mempergunakan air mandi bayi ini, ibu kasih air yang panas, kemudian ibu gunakan lagi air dari bak. Ibu ambil air yang tidak steril, berarti ini sama juga airnya yang tidak steril. Tidak apa-apa ibu, karena ini adalah awal pertama bayi tadi mandi dia pertama ke dunia. Jadi mohon ibu persiapkan air mandi yang betul-betul sesuai dengan standar. Oke bu, air mandi sudah kita persiapkan. Ibu tidak usah untuk menyabuni bayinya di atas ember mandi. Ibu bisa di sini dengan dipersiapkan alat tadi, kita sudah menyiapkan sabun mandi bayi. Ya, kita persiapkan. Kita mempersiapkan wastafel. Mandi bayi, ibu tidak usah menyiapkan 2 ember. Kenapa kami katakan ibu tidak usah menyiapkan 2 ember? Ibu bisa mempersiapkan satunya di dalam gayung. Jadi ibu siapkan satu di dalam gayungnya, ya, air mandi bayi tadi. Kemudian ibu akan mempergunakan ember ini dalam posisi, ini saya sampaikan kepada ibu, ya. Ini adalah batas daripada air yang kita isi, ya. Ini batas daripada air yang kita gunakan. Ini adalah bagian yang terendah. Jangan ibu mempergunakan di sini, tapi ini yang ibu gunakan. Oke. Kemudian setelah kita siapkan satu air yang tersisa, ini adalah nanti untuk membilas. Ibu mempergunakan 2 waslap, ya. Ibu mempergunakan 2 waslap. Ibu mempergunakan handuk. Posisi handuk ini sudah saya buat di sini, ya Bu, ya. Posisi handuk untuk mempermudah pekerjaan kita. Ibu tidak usah lagi membuat lebar, tapi ibu buat yang memanjang ke arah atas, ya. Kemudian apa yang kita lakukan? Pertama ibu memberi sabun, ya. Kita beri sabun di waslap. Ibu, tadi kita sepakat kita tidak mempergunakan 2 ember, tapi kita mempersiapkan 1 gayung air yang fungsinya adalah untuk membilas. Ya, jadi kita bilas bayi kita ini dari atas. Betul-betul dia merasakan nikmatnya, ya Bu, ya.
Nah, jadi ini kita bilas dari atas ke bawah, semua kena Bu. Nah, jadi kalau bayi ini bisa berkata, terima kasih Bu Bidan, katanya ya Bu ya. Oke. Setelah ini kita sudah mempersiapkan handuk bayi ya, tadi dengan posisi memanjang, langsung dengan cepat, karena prinsip kita adalah menghangatkan bayi. Dengan cepat ibu langsung menutup. Nah, jadi langsung dengan posisi yang betul nyaman kita melakukan tindakan mengelap semua seluruh tubuh bayi ya, dari ujung kepala lagi sampai ke ujung kaki, sambil kita melakukan tindakan masase ya. Nah, ini ya Bu ya. Oke. Semua ini kita lakukan ya, dari kiri, kemudian kita balik lagi ke posisi yang kanan. Oke. Setelah kita melakukan proses memandikan ini tadi sampai dengan kita menghapuskan memberikan handuk pada bayi ya, sudah kita hangatkan bayi ya dengan posisi yang betul-betul nyaman pada bayi. Yang pertama kita berikan pada bayi, tidak memasang baju bayi Bu. Jadi kita belum pakai mempergunakan baju bayi. Hangatkan bayi, ini semua kita bersihkan dan kita keringkan dengan mempergunakan handuk sambil kita melakukan masase ringan ya Bu ya. Nah, jadi bayinya betul-betul nyaman Bu. Nah, kita bagi lagi kepada sisi yang kiri. Kalau ibu mengelap sisi yang kanan, ibu menutup pada sisi yang kiri ya Bu ya. Oke. Setelah itu yang pertama kita pakaikan dengan bayi adalah topinya ya. Topi, kita pasang topi bayi. Oke ya, ibu memasang topi bayi. Oke. Setelah itu ibu memasang sarung tangan bayi ya. Nah, ini dia posisi menghangatkan. Nah, kiri kanan kita pasang sarung tangan bayi kita. Oke. Kemudian kita masangkan sarung kakinya Bu. Kita tutup daerah atas, kita membuka daerah bawah. Kita memasangkan sarung kaki bayi. Oke. Kiri kanan ya. Nah, setelah kita memasang semua, barulah kita membersihkan daerah tali pusat ya Ibu. Kita sekarang sudah sepakat bahwa kita tidak lagi mempergunakan apapun ya. Kita cukup membersihkan tali pusat bayi dengan kasa steril ya. Jadi caranya gimana? Ibu membuat dari daerah lingkaran yang bagian dalam ini ya Bu ya. Ibu lingkarkan ke arah luar. Jadi dari lingkaran kecil ke lingkaran besar. Artinya apa? Kuman yang ada di luar tidak ibu angkat masuk ke dalam, tapi ini ibu bersihkan dari lingkaran yang dari dalam, ibu buat langsung ke arah luar. Ibu ganti dengan khas yang berikutnya lagi, ibu buat juga ya. Jadi boleh ibu dengan posisi yang melingkar ya, ibu lingkarkan ke arah luar. Oke. Sampai dia betul-betul bersih Bu. Oke. Setelah itu sekarang Bu, untuk beberapa klinik yang ada di Sumatera Utara, mereka sudah membiarkan tali pusat tanpa dibungkus lagi dengan kain khas, tanpa diberi apapun. Tapi kemungkinan ibunya masih gamang atau ibunya minta Bu kalau bisa dibungkus. Jadi ibu mengambil khas steril ya, dengan posisi yang aman ya. Nah, jadi ibu ambil khas steril, ibu masukkan tali pusatnya, kemudian ibu gulung dengan posisi ibu mengarahkan ke arah atas. Ya, kenapa ini kita arahkan ke arah atas? Karena di daerah bagian bawah ini adalah potensial lembab. Pada daerah yang lembab, anaerob
pasti mudah untuk tumbuhnya atau hidupnya kuman. Jadi pada wilayah ini ibu angkatkan ke atas, ini dalam posisi yang mendapat oksigen yang cukup, jadi di sini akan cepat kering. Kemudian apalagi untungnya, pada saat tali pusat berada di daerah dada bayi, ini akan berdetak sesuai dengan detak jantung dan detak hati bayi. Jadi ini tetap akan melakukan kegiatan atau gerakan-gerakan yang mempercepat dalam proses nanti putusnya tali pusat. Tapi perlu kami sampaikan kepada ibu-ibu, salah satu yang mempercepat pupusnya tali pusat adalah asupan dari protein yang diadopsi dari bayi yang didapat dari ibunya. Jadi kalau ibu-ibu nanti mungkin melihat sudah hari ke-7, kenapa tali pusatnya tidak pupus-pupus? Ibu bisa review kembali, ibu bisa menilai kembali intake dari asupan yang dikonsumsi oleh ibu. Bisa jadi ibunya kurang mengkonsumsi protein atau sama sekali tidak mengkonsumsi protein. Jadi luka ataupun mungkin adanya hal yang tidak cepat sembuh bisa dipercepat dengan asupan daripada protein yang cukup. Kemudian apalagi yang harus ibu lakukan? Pada saat bayi dilakukan pengawasan atau pemeriksaan pada tali pusat, ini dikondisikan dalam keadaan yang betul-betul steril, ya, dalam keadaan yang betul-betul aman, ya, tidak tercemar ataupun tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang membuat terjadinya infeksi. Setelah itu, bayi akan kita pindahkan ke kain atau ke pembungkus bayi yang sudah kita sediakan. Ya. Langsung bayinya kita tutup, kemudian kita menutupnya pun Bu, ya. Ini pertama daerah kepala, kemudian daerah kaki, baru kita bungkus bayi. Ibu-ibu bertanya, Bu, kenapa kok bayinya tidak dipakaikan baju? Kan gitu ya Bu? Karena habis tindakan memandikan bayi, kita akan memberikan ibu bayinya tadi kepada ibunya. Jadi kita tidak usah dulu memakaikan bayi untuk memakai bajunya. Karena nanti ada tindakan skin to skin, bagaimana tindakan di dalam pemberian ASI pada saat ibu bidan nanti akan mengajarkan kembali kepada ibunya. Jadi betul-betul ibunya di sini. Nanti setelah itu kita akan mempraktekkan bagaimana di dalam proses memberikan asupan ASI yang pertama pada 6 jam pertama dalam posisi ibu yang setelah dalam pengawasan di masa nifas. Ya. Kemudian apa yang perlu juga kita tekankan kepada ibu, apabila masih memungkinkan nanti pada waktu selesai diberikan ASI, mungkin kan masih ada sinar matahari di antara jam 10 sampai dengan kira-kira 20 menit ke atas, ibu bisa melakukan penjemuran pada bayi. Ya, setelah nanti diberikan ASI, bisa posisi bayinya kita untuk melakukan penjemuran secara sederhana. Jadi ini yang bisa kita lakukan. Sekarang karena ibunya sudah duduk, mari kita berikan bayinya kepada ibu. Dengan ingin menyerahkan, gitu ya Bu, pada waktu kita ingin menyerahkan bayi ini kepada ibunya, terlebih dahulu ibunya sudah kita persiapkan kondisi ibu dan kita sudah menyatakan ibu dalam kondisi yang betul-betul aman.